Bab 737. Terjadi kecelakaan dalam lokasi konstruksi. Keesokan paginya, Jerry yang tiba di grup Yanchen. Robin Luo berdiri di depan meja kantor, tangannya memegang beberapa laporan keuangan, sedang melapor pada Jerry Yang. Beri aku salinan hal-hal dalam laporan ini, tidak perlu melaporkan kata demi kata. Jerry yang hanya mendengarkan beberapa kata, lalu menunjuk sofa di depan meja, bicara sambil duduk, katakan hal-hal yang tidak ada dalam laporan. Robin Luo pandai dalam segala hal, hanya saja setiap kali bertemu Jerry Yang, dia sangat gugup, setiap kali Jerry Yang menyuruhnya duduk, dia baru akan duduk. Setelah duduk, Robin Luo melanjutkan berkata, bisnis luar negeri grup Yanchen sekarang berkembang dengan sangat baik. Heidi Li membawa putranya, Harley Song dan putrinya, Hara Song, menangani urusan luar negeri dengan sangat baik. Bila berjalan berdasarkan keadaan ini, tidak lama lagi kinerja luar negeri grup Yanchen dapat mencapai 1/4 dari bisnis dalam negeri. Jerry yang mengangguk sedikit, dia sedikit terkejut. Dulu dia menyuruh Heidi Li membawa putra dan putrinya ke luar negeri, bertanggung jawab atas pasar luar negeri grup Yanchen, walaupun ada rekomendasi Robin Luo, namun lebih karena Jerry yang ingin membantu mereka yang diusir dari keluarga Song. Namun tidak disangka, kemampuan mereka begitu hebat, hanya dalam beberapa bulan, bisnis luar negeri grup Yanchen berkembang hingga skala sekarang. Harus diketahui, grup Yanchen saat ini adalah perusahaan yang masuk dalam 500 perusahaan besar dunia, peringkatnya meningkat pesat. Jika kinerja pasar luar negeri grup Yanchen dapat mencapai 1/4 dari kinerja di dalam negeri, ini singkatnya sebuah lompatan kualitas bagi grup Yanchen. Kelihatannya, mengatur mereka pergi ke luar negeri untuk membuka pasar luar negeri grup Yanchen adalah sebuah pilihan yang cerdas. Jerry yang tersenyum menatap Robin Luo, berkata, dulu kamu yang merekomendasikan Heidi Li, jadi sekarang grup Yanchen dapat memiliki prestasi seperti ini di pasar luar negeri juga ada kerja kerasmu. Robin Luo bergegas menggeleng, berkata dengan sungguh-sungguh, ini karena kemampuan mereka yang luar biasa, aku tidak bisa merebut kredit dari mereka begitu saja. Jerry yang tersenyum, tidak bicara lebih banyak lagi tentang masalah ini, melainkan bertanya, bagaimana proyek kota Kyushu sekarang? Sekarang likuiditas perusahaan sangat melimpah, ini sangat membantu kemajuan proyek kota Kyushu. Robin Luo bergegas berkata, bila berlanjut berdasarkan kemajuan sekarang, sebelum akhir tahun depan seharusnya bisa menyelesaikan pekerjaan awal, mengusahakan kota Kyushu bisa beroperasi pada bulan April atau Mei tahun depan. Jerry yang tahu ini sudah kecepatan tercepat, jadi dia tidak mendesak, hanya berkata dengan serius, kemajuannya boleh cepat, tetapi harus melakukan prosedur keamanan dengan baik. Keamanan produksi, ini adalah hal yang selalu dipesankan Jerry yang pada Robin Luo setiap kali menanyakan tentang proyek kota Kyushu. Robin Luo bergegas berkata, Anda tenang saja, aku selalu bertanggung jawab atas pekerjaan keselamatan proyek kota Kyushu. Aku juga yang mengatur sendiri orang yang bertanggung jawab atas keamanan produksi di lokasi. Saat ini, ponsel Robin Luo tiba-tiba berdering. Robin Luo buru-buru menutup telepon. Oh ya, apa prosedur serah terima Star Entertainment sudah selesai? Jerry yang tiba-tiba teringat perihal ganti rugi keluarga Sun tidak cukup, menggunakan Star Entertainment untuk melunasi hutang. Robin Luo mengangguk, sudah selesai, sekarang, Anda adalah komisaris Star Entertainment, Anda yang mengambil keputusan dalam semuanya. Jerry yang tersenyum, dia tiba-tiba teringat pada Walter Wu, aktor dari Star Entertainment yang mengaku memiliki dukungan keluarga Sun kemarin malam itu. Apakah akhir-akhir ini Star Entertainment sedang melakukan syuting drama baru? Tanya Jerry Yang. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku dengar ada web drama dengan investasi kecil, sepertinya sedang melakukan syuting. Karena alur cerita membutuhkan latar belakang kota Yan, para kru baru tiba di kota Yan beberapa hari ini. Robin Luo tersenyum berkata, tapi, web drama ini hanya sebuah investasi kecil, para aktornya juga tidak terkenal, bukan film dan drama televisi utama Star Entertainment. Aku tahu drama ini karena drama ini sangat populer di internet sekarang,
masih dinilai sebagai serial drama pertama di mana pemeran wanita kedua lebih cantik daripada pemeran wanita pertama. Juga karena pemeran wanita kedua, maka pemeran pria pertama dan pemeran wanita pertama dalam drama ini menjadi terkenal. Setelah mendengarkan laporan Robin Luo, Jerry yang tersenyum. Tak disangka, web drama dengan investasi kecil ini ternyata dipopulerkan oleh Sulisia. Namun begitu teringat kecantikan Sulisia, Jerry yang juga bisa mengerti. Sulisia awalnya sudah sangat cantik, saat syuting, akan ada perias profesional yang mendandaninya, maka akan semakin sempurna. Gandakan gaji pemeran wanita kedua, kata Jerry yang tiba-tiba. Meskipun Robin Luo sedikit tidak mengerti, tapi tetap segera menyahut. Di saat ini, ponsel Robin Luo berdering sekali lagi. Saat keduanya baru bicara, teleponnya berdering beberapa kali, tapi setiap kali Robin Luo selalu menutup telepon. "Kamu jawab telepon dulu," kata Jerry Yang. Kali ini Robin Luo buru-buru menjawab telepon, hanya saja baru mendengar beberapa kalimat, ekspresinya berubah drastis. "Apa kamu bilang? Ada orang yang mati karena jatuh di lokasi konstruksi. Bahkan 2 orang." Ekspresi Jerry yang suasana hatinya sangat yang baik, seketika berubah setelah mendengar telepon Robin Luo. Barusan, dia masih berpesan pada Robin Luo, keselamatan bekerja harus menjadi prioritas utama. Terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi, lagi pula ada 2 orang yang meninggal. Langsung tangani lokasi dengan baik. Atur orang yang dapat diandalkan untuk menutup lokasi. "Apa, reporter dari stasiun TV sudah tiba di tempat? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu berkata kecelakaan terjadi 5 menit yang lalu? Ini baru 5 menit, bagaimana bisa reporter pergi ke lokasi?" Robin Luo seketika sangat marah, dia sudah merasa ada konspirasi, segera berkata, "Pastikan untuk menutup lokasi, jangan biarkan satu reporter pun masuk ke lokasi kecelakaan." Setelah memberi perintah, Robin Luo segera menutup telepon. "Komisaris." Robin Luo baru hendak menjelaskan, namun disela oleh Jerry Yang, "Aku sudah mengetahui kira-kira apa yang terjadi. Jangan bicara omong kosong lainnya, sekarang pergi ke lokasi konstruksi, aku akan pergi bersamamu." Dalam perjalanan, Robin Luo berkata dengan ekspresi serius, "Pasti ada yang salah dengan hal ini. Kecelakaan baru terjadi 5 menit, tapi reporter stasiun TV sudah tiba, ini tidak normal sedikitpun. Kecuali, reporter itu sudah mengetahui lebih awal berita kecelakaan di lokasi konstruksi." Jerry yang memicingkan mata, bertanya, "Apa proyek kota Kyushu mengancam keuntungan seseorang? Atau akhir-akhir ini grup Yanchen menyinggung seseorang?" Robin Luo berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala berkata, "Proyek kota Kyushu ada di pinggir kota. Jika bukan karena proyek kota Kyushu, tanah di pinggir kota itu akan menjadi tanah terbengkalai, tidak berharga sama sekali. Jadi, proyek kota Kyushu hanya akan memberi nilai investasi besar untuk tanah itu dan sekitarnya, jadi tidak mungkin mengancam keuntungan siapapun. Sedangkan untuk menyinggung orang, juga tidak ada, sekarang hanya sedikit perusahaan yang berani melawan kota Kyushu." Jerry yang memicingkan mata berkata, "Kalau begitu, maka hanya mungkin aku menyinggung seseorang." Robin Luo seketika terkejut, membuka mulut, namun tidak tahu harus berkata apa, terakhir hanya bisa tetap diam. "Sekarang pergi selidiki semua keadaan 2 pekerja yang meninggal karena jatuh itu. Mereka akhir-akhir ini berhubungan dengan siapa, bagaimana keadaan mental mereka, apakah ada yang janggal, juga keadaan kesehatan mereka, selidiki semuanya." Jerry yang memberi perintah, karena masalah sudah terjadi, lagi pula sangat mungkin bukan kecelakaan, melainkan konspirasi, dia tentu saja akan menyelidiki dengan jelas. Bersambung.